Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kinerja fiskal yang kuat. APBD DKI mencatat surplus besar hingga Oktober 2025. Anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta mencatat surplus sebesar 14,43 triliun rupiah per Oktober 2025. Data terbaru ini didorong oleh percepatan realisasi pendapatan daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pendapatan daerah telah mencapai 62,39 triliun rupiah, sementara belanja baru terrealisasi 47,96 triliun. Pramono menjelaskan surplus tak hanya didorong rendahnya belanja, tapi juga adanya silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran senilai 18,08 triliun rupiah dan realisasi pembiayaan daerah yang ikut menguat. Pemerintah provinsi menegaskan kinerja fiskal ini akan menjadi modal penting dalam memasuki akhir tahun anggaran 2025. Dalam periode ini, para pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada pemerintah Jakarta. Stabilitas ini juga menjadi fondasi dasar untuk terus menjalankan berbagai program prioritas yang akan kami lakukan. Seperti kita ketahui, APBD DKI Jakarta, APBDP, yaitu 91,86 triliun. Realisasi APBD Jakarta hingga 20 November adalah sebagai berikut, menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan daerah naik dari 62,39 triliun pada bulan Oktober menjadi 68,53 triliun pada bulan November. Ada kenaikan yang cukup tinggi dengan realisasi sebesar 81,15% dari target pendapatan 84,45 triliun sampai dengan akhir Desember nanti. Lalu apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan juga surplus APBD Jakarta hingga Oktober 2025? Rekan kami Dina Guring akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Dina. Ya, Safira dan juga pemirsa CNBC Indonesia, surplus sebesar 14,43 triliun rupiah dicatatkan di DKI Jakarta hingga Oktober 2025. Ini bukanlah angka yang kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi kinerja fiskal yang tangguh dan juga ekonomi warga yang terus bergerak positif. Berdasarkan data yang kami himpun dari Balai Kota pada hari ini, ada 3 faktor utama yang menjadi pendorong capaian ini, di mana yang pertama adalah kinerja pendapatan asli daerah yang sangat solid, di mana hingga akhir Oktober realisasi pendapatan daerah yang telah menembus ke level 62,39 triliun rupiah atau hampir 74% dari target tahunan. Di mana tulang punggungnya jelas berasal dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 37,34 triliun rupiah. Ini menunjukkan pemirsa kesadaran dan kepatuhan dari warga Jakarta yang tinggi dalam membayarkan pajaknya. Yang kedua adalah fundamental dari ekonomi makro yang kuat, di mana surplus ini tercipta karena roda ekonomi di Jakarta yang berputar kencang, di mana terlihat bahwa tercatat pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 4,96% di kuartal ketiga. Hal ini diperkuat oleh arus investasi yang juga sangat deras yang mencapai ke level 204,13 triliun rupiah atau tumbuh 6,4%. Aktivitas bisnis yang hidup inilah yang kemudian berkonversi menjadi pendapatan daerah. Dan faktor yang ketiga yang tak kalah penting adalah berkaitan dengan insentif fiskal yang tepat sasaran, di mana Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak atau tax expenditure kepada warga senilai 5,9 triliun rupiah. Kebijakan ini terbukti efektif pemirsa untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus juga menjaga iklim usaha untuk tetap bisa kondusif sehingga pendapatan daerah justru tetap tumbuh positif. Dengan kondisi kas yang sangat sehat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki ruang fiskal yang sangat lega untuk mengebut berbagai program layanan publik di sisa akhir tahun ini. Kemudian dari segi daya tarik investasi juga perlu dicermati, angkanya mengalir sangat deras, mencapai ke level 204,13 triliun rupiah hingga kuartal ketiga, di mana hal ini membuktikan bahwa DKI Jakarta masih menjadi magnet utama dari pusat ekonomi yang mampu menyerap lebih dari 388.000 tenaga kerja meski pertumbuhan ekonomi sedikit melambat ke level 4,96%. Namun di sisi lain pemirsa, surplus besar ini juga menjadi alarm bahwa mesin belanja pemerintah harus tetap berputar lebih maksimal. Hingga Oktober realisasi belanja baru mencapai ke level 47,96 triliun rupiah atau hanya 55,78% dari total anggaran. Ditambah lagi
lagi ada dana mengendap atau silpa sebesar 18,08 triliun rupiah, di mana kondisi ini menciptakan pola year end spending spree, di mana pemerintah harus mengebut belanja pada sisa 2 bulan terakhir di tahun 2025. Data per 20 November menunjukkan bahwa belanja sudah naik menjadi 51,98 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya adalah kemana aliran dana ini akan bermuara dan apa dampaknya bagi warga dan juga masyarakat DKI Jakarta. Pada konferensi pers sore hari tadi, pemerintah DKI Jakarta mengklaim fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar, dimulai dari sektor transportasi, subsidi publik yang telah mendorong jumlah penumpang Transjakarta, kemudian LRT, kemudian MRT yang menembus ke level 332 juta penumpang hingga kuartal ketiga, naik 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau secara year on year. Bahkan sebanyak 17,6 juta penumpang dari 15 golongan masyarakat telah menikmati layanan gratis ini. Kemudian untuk ketahanan pangan dan kesehatan juga anggaran ini digunakan untuk menangani stunting dengan memberikan layanan atau makanan tambahan kepada lebih dari 36.000 balita yang bermasalah gizi. Kemudian cakupan jaminan kesehatan atau JKN juga telah mencapai 99,03% penduduk Jakarta atau sekitar 10,9 juta jiwa. Selain itu akses air bersih juga terus diperluas, terus dioptimalkan pemirsa. Hingga bulan Oktober ini cakupan layanan PAM Jaya sudah mencapai level 76,43% dengan penambahan lebih dari 60.000 sambungan baru. Dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, subsidi diberikan melalui program Kartu Air Sehat kepada lebih dari 441.000 pelanggan. Namun tantangan besar masih ada di depan mata, yaitu di sektor penanggulangan banjir. Ini adalah masalah klasik di DKI Jakarta ya pemirsa. Realisasi belanja untuk program ini baru mencapai 1,5 triliun rupiah atau sekitar 50,32% dari anggaran. Ini menjadi catatan yang penting, mengingat DKI Jakarta akan segera memasuki puncak musim hujan. Dan perspektif yang harus kita ambil adalah berkaitan dengan tantangan Jakarta. Kedepannya ini bukan sekedar untuk mencari uang saja, untuk kreatif mencari financing, melainkan bagaimana membelanjakannya dengan cepat dan juga tentu saja berkualitas untuk pelayanan publik yang lebih baik. Apalagi rancangan APBD tahun 2026 sendiri diproyeksikan turun menjadi 81,32 triliun rupiah. Ini kan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini akibat penurunan dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, pemirsa, strategi spending smarter atau belanja cerdas yang digaungkan oleh Pemprov harus benar-benar dibuktikan lewat akselerasi pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat warga DKI Jakarta. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Kembali ke Safira di studio. Ya, terima kasih Dina Gurning atas laporannya. Selamat kembali bertugas.